melati kuntum tumbuh belakang, sayang berbuah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, salam sumpah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Habibil Mahbub Syafi'il Ilali wa Mufarrijil Qulub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kami muliakan para masyayikh, para kiai, yang kita hormati Kiai Haji Muhammad Ainul Yakin Al-Ishaqi, putra dari guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Uripan, Ketua PP Al-Khidmah. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Abdul Rashid Zuhro, Ketua At-Thariqah Pusat. Yang saya hormati Kiai Haji Badrus Salam, Imam Khususi. Yang saya hormati Kiai Haji Sarbaini SPD, Sekut Al-Khidmah Pusat, Ketua Wilayah Al-Khidmah Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Haji Muhammad Zainuddin SI MSc. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Kepulauan Riau atau beliau yang mewakili. Yang kami hormati Gus Haji Taufikur Rahman, keluarga Al-Maghfurullah Almarhum Kiai Haji Nabahat beserta Nyai. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Yang hadir Bapak Dr. Haji Zulkarnain Kemenak Batam, Bapak Haji Abdul Sofyan SAG MPD Kemenak Bintan, Bapak Dr. Haji Erizal Abdullah Kemenak Kota Tanjung Pinang, dan wakil Kemenak Kabupaten Karimun Bapak Kasubag TNI. Maaf, Bapak Dr. Anus Haji Zamzuri MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Yang kami hormati Wali Kota Batam atau beliau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Al-Khidmah Kota Batam Bapak Kiai Haji Muhammad Dirham, Ketua Pengurus Daerah PD Al-Khidmah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Panitia Rakal Wilsat Al-Khidmah Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Pengurus Cabang Al-Khidmah se-Kota Batam, Kepala Kantor Pusat Agama se-Kota Batam, semua peserta dan undangan Rakal Wilsat Al-Khidmah, Bapak Ibu Jamaah Al-Khidmah, Encik teman-teman hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah,
pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang membahagiakan ini, kita dapat hadir dalam rangka Rakerwil 1 Al-Khidmah Provinsi Kepulauan Riau di pagi hari ini. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir nantinya akan mendapatkan kelancaran dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam senantiasa kita panjatkan buat junjungan alam panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, demi untuk mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali acara kita dengan bersama-sama membaca Alkitab ala haziniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى وحي آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وصحب كل منهم وإلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Ketua Thariqah Kepulauan Riau Gus Haji Taufikur Rahman, Sekretaris Abdul Bashir, Bendahara Herman Nasution, Pengurus Wilayah Al-Khidmah baik, Bapak Ibu yang pengurus yang tadi pagi kita sudah gladi untuk dapat maju ke depan. Ketua Al-Khidmah Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Haji Muhammad Zainuddin, Andi Supranto dan Tarmizi. PD Kota Batam Kiai Muhammad Dirham MSY, Henry Bayu Setiawan SPD, Haji Joni Anwar. PD Kepulauan Anambas Bapak Dr. Haji Erizal MH, Ali Muksin SPDI. PD Kabupaten Bintan Bapak Khairi Abdul Rahman Muhammad Jailani. PD Kabupaten Karimun Dr. Andus Haji Zamjuri MSI, Bapak Tugianto dan Bapak Mulyadi. PD Kota Tanjung Pinang Dr. Haji Ahmad Jalili LSI MSY, Ahmad Daim SPDI, Haji Solan SAG. Sekaligus kami panggil Ketua PC Al-Khidmah Kecamatan 12 Kecamatan Kota Batam untuk dapat maju ke depan. Baik, kami mohonkan kepada Ketua Al-Khidmah Pusat Bapak Kiai Haji Muhammad Uripan dan Ketua Al-Thariqah Pusat Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Rashid Zuhro untuk dapat melantik.
Kopi. Tu'addul amanati ila ahliha. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Selanjutnya pilihkan apa yang saya bacakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bayatukum ala sam'i wa ta'ati bil mujahadati fil jama'al khidmah li'a'la'i kalimatillahi allati hiya al-'ulya bi qiyadati ulama ahli sunnah wal jamaah. Ditirukan baligh. 2. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus jamaah al-khidmah dengan sebaik-baiknya demi untuk kepentingan jamaah al-khidmah, kepentingan umat Islam dan kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. 3. Akan menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka ikhtiar untuk pembangunan manusia seutuhnya demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masih Pak itu. Ya, terima Masih kasih. Pak Zainuddin. Semoga setelah dibacakan pembicaraan ini kalian semuanya pengurus jamaah khidmah baik dari wilayah, daerah dan cabang bisa melaksanakan amalan yang telah dibacakan tadi. Terima kasih. Selanjutnya kita saya usahakan untuk dari guru kita, kita Gus Wahid dihadirkan beliau-beliau para pemerintah dan juga pemenang dilanjutkan dengan foto bersama. Ibu boleh pegang Baik, Bapak. tugasnya Pak Rahmat tadi. Oh, bersama dulu. Baik, Bapak tamu, Bapak Kemenang, silakan untuk berfoto bersama sebelum memberikan selamat kepada kepengurusan Al-Khidmah. Baik, silakan Gus Wahid untuk memberikan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik baik tingkat PD, PD dan PJ se-Provinsi Kepulauan Riau. Aturan lagi ke semua lagi Pak ya. Sama Bapak iya sini tadi. Sendirian tuh. Pulang nanti bisa. Gimana motornya? Oh, naik motor. Oh, alah. Kebanyakan surat-suratnya hilang semua. Mhm. Bingung. Saya lupa pula ngimponya kemarin kan.
suruh hantar di meeting tadi. Hmm. Kayak mereka kan motor aja bu. Iya salah itu sebenarnya aturan. Aturan Gus Faid yang itu yang mutar gitu. Salah. Ya kan udah bahas itu. Baik, Udah bahas itu. pengurus yang baru saja dilantik untuk dapat silakan duduk kembali ke tempat semula. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan ashabul fadilah, para masyayikh, para kiai, para sesepuh wabil khusus Kiai Haji Muhammad Ainan Al-Yakin Al-Ishaqi dari keluarga dalam putra guru kita Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asroni Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Sugeng rawuh Gus Adik matur nuwun atas rawuhnya ke Batam. Yang kita hormati sebagai Dr. Kiai Haji Abdul Rasid Zuhro, Ketua PP Otoriko. Yang kita hormati Bapak Haji Muhammad Urifan, Ketua Umum PP Al-Khidmah, beserta Pak Sarbini selaku Sekretaris Umum PP Al-Khidmah. Yang kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kastianto MPD selaku Kacabdis Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Yang kita hormati sahabat kami Pak Heriman, Asisten 3 Pemko Batam, beliau selalu hadir dalam acara-acara Al-Khidmah. Terima kasih Pak Heriman atas kehadirannya. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, hampir semua hadir, Gus Baik, Kepala Kemenang di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian ini saya kenalkan satu persatu, beliau tuan rumah, Sohibul Wilayah, Bapak Dr. Haji Zulkarnain Umar. Beliau Kakan Kemenang Kota Batam, juga pernah menjadi Ketua Panitia Hall Akbar Kota Batam. Ini jarang-jarang ada kepala Kemenang bersedia untuk menjadi Panitia Hall Akbar. Yang kita hormati juga Bapak Dr. Haji Erizal Abdullah. Beliau semula adalah Kepala Kemenang Kabupaten Anambas, tapi sekarang berpindah tugas di Kepala Kemenang Kota Tanjung Pinang. Beliau juga pernah menjadi Panitia Hall Akbar Batam. Jadi ini spesial Batam. Yang kita hormati Pak Sofyan, beliau semula sebagai Kabag TU Kemenang Provinsi Kepulauan Riau, sekarang sebagai Kepala Kemenang Kabupaten Bintan. Terima kasih Pak. Kita hormati dari jauh Pak Budi Dirmawan, beliau adalah Kepala Kemenang Kabupaten Natuna. Sekaligus mohon izin, beliau sudah kita berikan mandat untuk membentuk Al-Khidmah di Kabupaten Natuna. Hormati Pak Ade Badrussalam, beliau adalah Imam khusus Singapura yang juga selalu membimbing kita. Yang kita hormati Bu Nyai Namhan beserta seluruh keluarga, Ustadz Taufikur Rahman selaku Ketua PW At-Thariqah dengan seluruh jajaran PW At-Thariqah, pengurus PW Al-Khidmah dan seluruh pengurus Al-Khidmah Kabupaten Kota dari 5 hadir semuanya dari Kota Batam, Pak Haji Muhammad Dirham dan seluruh jajaran. Pak Karimun belum disebut, mohon maaf. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Karimun, mohon maaf di pojok jadi enggak ini. Beliau sekaligus Ketua Al-Khidmah Kabupaten Karimun, sekaligus Ketua PCNO Kabupaten Karimun, sama-sama Ketua PCNO. Dan juga Pak Budi Durmawan, Ketua PCNO Kabupaten Natuna. Dan juga dari Kabupaten Bintan, PD Al-Khidmah Kabupaten Bintan, kemudian dari Anambas yang jauh sana, dari PD Anambas, terima kasih atas kehadirannya. Juga ada perwakilan dari Bupati Kabupaten Anambas dari Kesra, kemudian dari Tanjung Pinang
PD Tanjung Pinang yang barusan kita bentuk seminggu yang lalu, Pak Dr. Jalili, terima kasih, dan seluruh PC Al-Khidmah se-Kota Batam dan Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam kita turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama PB Al-Khidmah Ruang Riau sekaligus panitia menyampaikan terima kasih matur nuwun atas rawuh Gus Fadik ke Kota Batam ini dan Ketua Umum Thariqah, Ketua Umum Al-Khidmah. Mudah-mudahan ini menambah spirit motivasi bagi pengurus Thariqah maupun Al-Khidmah dalam rangka untuk makin mengenal Al-Khidmah, makin mengenal bagaimana sosok guru kita, sehingga makin mencintai dan betul-betul makin berkhidmat untuk di Majelis Zikir Al-Khidmah ini. Tentu kami nanti mohon arahan bagaimana tentang sejarah, filosofi, dan semangat, karena ini sebagian mungkin juga masih baru, masih mengenal tentang Al-Khidmah. Tentu butuh pengarahan, butuh bagaimana untuk memberikan gambaran, profil, sehingga bisa untuk menjadi semangat di daerahnya masing-masing. Dan juga mohon nanti arahan terkait dengan At-Thariqah, terkait dengan majelis, standar majelis, kemudian terkait dengan keorganisasian. Mohon bimbingan dan arahan sehingga apa yang menjadi arahan, kebijakan, keputusan dari dalam dan juga At-Thariqah PP, At-Thariqah maupun Al-Khidmah dapat diimplementasikan di Kepri dan seluruh kabupaten kota. Dalam kesempatan yang singkat ini perlu juga kami sampaikan Gus Fadik dan Pak Ketua Umum bahwa alhamdulillah dari 7 kabupaten kota di Kepulauan Riau ini sudah terbentuk 5 PD Al-Khidmah. Dimulai dari Batam sampai terakhir Kota Tanjung Pinang yang sudah kita buat majelis seminggu yang lalu dan sudah kita bentuk PD Al-Khidmahnya. Tinggal 2 yang belum, yaitu Natuna. Kami tinggal menunggu dari Pak Budi. Katanya beliau siap untuk segera mencari figur di sana dan insya Allah nanti juga akan kita adakan majelis di sana untuk di Natuna. Dan satu lagi di Kabupaten Lingga. Mohon maaf, memang di Kepulauan ini beragam karena tersebar di pulau-pulau. Sampai Natuna ini sebenarnya lebih dekat Kalimantan, tapi nggak tahu mengapa mau bergabung dengan Kepulauan Riau. Sebenarnya lebih dekat ke Pontianak, Natuna. Jadi alhamdulillah kita memang tersebar dari berbagai pulau, tapi alhamdulillah dari 7 kabupaten kota sudah terbentuk 5 PD Al-Khidmah. Yang memang yang sudah bisa dijadikan role model, bisa dijadikan untuk contoh itu adalah di PD Al-Khidmah. Karena memang PD Al-Khidmah ini sudah berdiri duluan melalui rintisan almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Nabahan. Mulai dari majelis keluarga sampai sekarang sudah melaksanakan hal akbar insya Allah yang ke-15. Dari 1.000 orang jamaah waktu itu dilaksanakan di tempat kami di Politeknik Negeri Batam, di kampus Politeknik Negeri Batam 1.000 orang. Sekarang mungkin sudah lebih dari 50.000, 70.000 jamaah di Hal Akbar Batam. Dan sudah terbentuk 10 PC Al-Khidmah dari 12 kecamatan. Dan sudah menyelenggarakan kegiatan majelis rutin tiap bulan di tiap kecamatan. Ada kecamatan berzikir, bahkan yang mengundang tidak lagi pengurus PC Al-Khidmah tapi Pak Camat dan kuas setempat. Ini berarti sudah ada kolaborasi antara PC Al-Khidmah dengan Kemenak dan juga di tingkat kecamatan kelurahan. Bahkan di tingkat kecamatan sudah ada kegiatan tahunan yang besar yang kita sebut dengan Manaqib Kubro. Insya Allah besok akan dilaksanakan di salah satu kecamatan di Sekupang. Kemudian juga dilaksanakan sudah di Hal Akbar Batam yang sudah kita ketahui bersama. Mohon izin Pak Eriman, kalau memang memungkinkan mengizinkan karena Masjid Agung Batam Center sudah siap, mudah-mudahan nanti kami bisa kembali lagi ke Masjid Agung Batam Center karena sebagai sentral untuk umat Islam di Batam ini. Nah kemudian di
Bintan sudah dilaksanakan hal akbar yang ke-10. Insya Allah di bulan Desember ini akan dilaksanakan hal akbar yang ke-10. Kemudian di Kabupaten Karimun juga sudah dilaksanakan kegiatan majelis, tapi memang dilaksanakan sebelum pandemi. Waktu itu kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota dalam rangka HUT kemerdekaan RI. Nanti mungkin ditunggu program berikutnya Pak Haji Jamhuri. Kemudian dari Anambas, dengan pemindahan Pak Dr. Erizal ke Anambas, maka bisa jadi wasilah terbentuknya Al-Hikmah di Kabupaten Anambas. Bahkan Pak Kiai Rosid dan Pak Uripat sudah sampai ke sana, ke ke Anambas. Kemudian sepeninggal beliau dari Anambas ke Pinang, tetap juga majelis di di Anambas berjalan. Dan terakhir adalah di di Tanjung Pinang. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan yang dilaksanakan di Batam ini nanti bisa untuk diikuti oleh PD yang lain. Nah, kemudian yang memang masih menjadi PR kami, yang dulu juga menjadi pesan dari almarhum Kiai Nabhan, dan juga sudah ada pembicaraan dengan Kiai Badrus sebenarnya waktu di Kediri, akan kita laksanakan semacam hall ASEAN, karena kita ini strategis antara Batam, Kepri, Singapura dan Malaysia. Cuma memang mohon maaf Yai, dengan pertimbangan teman-teman ini masih musim pilkada, musim politik. Jadi sementara mungkin kegiatan-kegiatan ini akan kita rem dulu, nanti mungkin setelah pilkada. Itu pertimbangan teman-teman. Yang kedua masih mencari format, mohon arahan nanti kira-kira nanti seperti apa. Karena sekarang yang menjadi ikon itu hall akbar Batam sudah besar, sudah puluhan ribu. Nah kira-kira nanti hall ASEAN seperti apa? Apa mungkin lebih sedikit dari hall Batam? Nah, itu mungkin jadi pemikiran. Apakah nanti dibarengkan saja sekalian dengan hall akbar Batam, sekaligus mungkin hall ASEAN? Nanti mohon arahan. Kira-kira seperti apa baiknya? Nah, yang terakhir tentu kami sesuai dengan arahan dari BP bahwa sikap Al-Hikmah secara politik tetap kami semaksimal mungkin menjaga netralitas dalam hal politik, karena kami berprinsip untuk betul-betul melayani umat dan jamaah. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Tentu atas nama panitia menyampaikan terima kasih atas rawuh panjenengan semua dalam kegiatan Rakerwil pertama. Ini memang pertama dan baru pertama kita laksanakan Rakerwil. Mudah-mudahan memperkuat secara jamiah, secara keorganisasian. Dan tentu mewakili panitia mohon maaf seandainya dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebab yang terkabulnya hajat-hajat kita, mendapatkan ridho dari guru-guru kita, dan mendapatkan berkah fid din wad dunya wal akhirah. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, al-'afwu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada guru kita Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asy'arani Al-Safi radhiyallahu anhu, hadir beliau Kiai Haji Muhammad Ain Yakin Al-Safi atau yang sering kita panggil Gus Faik, dan juga yang kami muliakan Romo Kiai Haji Badrus Salam dan Singapura, juga selaku imam khususi di kota Batam ini, juga dari Pengurus Pusat Atoriko Qadiriyah wal Sababiyah Utsmaniyah Romo Kiai Haji Abdul Rasyid Juro, juga yang kami hormati kami muliakan Ustaz Muhammad Zainuddin, Ketua PW Kepri, juga beserta jajarannya, dan juga Ustaz Abdul Gus Taufikur Rahman, Ketua PW Atoriko Kepri beserta jajarannya, dan juga keluarga besar Romo Yai Haji Nabhan, juga yang kami hormati para pejabat pemerintah, yang terhormat para kepala ternak seluruh Kepri, yang paling saya kenal Pak Erizal, Pak Samsuri, juga beliau yang di Batam ini, dan yang lain mungkin belum saya kunjungi ke Pak Budi di Natuna, juga di Liga
Bintan, selalu saya kenal sekali ke Bintan dan mudah-mudahan bisa ke sana lagi. Juga para peserta, seluruh peserta Rakerbil hari ini yang hadir sangat banyak ya, tadi ada 104 total hadirnya. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semuanya masih dalam naungan sehat walafiat, diberikan umur panjang, diberikan waktu yang luang untuk hadir di dalam rangka rapat kerja wilayah Jamaah Al-Khidmah yang pertama di Kepulauan Riau ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah kepada baginda Habibullah Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua, seluruh pengurus dan seluruh pejabat pemerintah, kelak nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma min Rasulullah SAW. Hadirin yang kami muliakan, kami atas nama pengurus pusat Jamaah Al-Khidmah sangat mengapresiasi seluruh peserta Rakerbil ini, khususnya kepada pengurus wilayah, Kepri, pengurus daerah-daerah, juga pengurus cabang yang tadi dilantik yang hadir dalam Rakerbil hari ini. Juga kami sangat terinspirasi bagaimana perkembangan Jamaah Al-Khidmah di Batam ini, di Kepri ini yang luar biasa. Pejabat pemerintah, kepala Kemenak seluruhnya mendukung. Ini tentunya saya sering sampaikan di beberapa kami di luar sana, di Jawa, di luar Jawa, bahwa Batam menjadi inspirasi kita semuanya karena pemerintah dan Kemenak seluruhnya mendukung itu. Ini dia yang kami apresiasi pada bagian ini. Juga yang kami apresiasi kepada seluruh peserta ya, yang untuk pertama kalinya Rakerbil ini sejak kami memimpin Al-Khidmah, dan mudah-mudahan ke depan hari ini, setelah ini kita nanti ada ilmu yang kita dapatkan di sini. Hadirin rahimakumullah, Rakerbil yang pertama ini Jamaah Al-Khidmah dan juga At-Thariqah merupakan momentum ya, momentum yang sangat tepat dan strategis ya, untuk meningkatkan sinergitas kita antara sesama pengurus. Ini yang pertama. Kemudian juga untuk sebagai harmonisasi ya, untuk menyamakan visi dan misi daripada juga cita-cita dari guru kita Hadir Syekh Muhammad Haji Ahmad Asror Isaki Radhiyallahu Anhu. Ini yang hari ini kita momen untuk menyamakan visi kita bagaimana harusnya membuat Jamaah Khidmah ini, dan juga sebagai hari ini kita raker untuk mengkonsolidasikan atau merencanakan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dibedah nanti dalam 2 tahun untuk 2 tahun yang akan datang, yang mana Rakerbil yang pertama ini teman-teman nanti akan dievaluasi ya. Program kerja yang akan dilaksanakan nanti, yang akan dibedah nanti, akan dievaluasi pada Rakerbil yang kedua nanti. Baru nanti teman-teman akan menyiapkan program, yaitu Muswil memilih Al-Khidmah yang ke depan untuk wilayah Kepri ini. Di samping itu, hadirin wa hadirat rahimakumullah, tujuan daripada rapat kerja wilayah ini hari ini yaitu untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan permasalahannya dan pengembangan Al-Khidmah demi pengembangan Al-Khidmah ke depan. Dan untuk itu lebih detailnya teman-teman, insya Allah kami juga ada diagendakan di sesi nanti pembekalan organisasi Al-Khidmah nanti akan kami berikan, sampaikan secara detail sebagai bekal, sebagai dasar daripada bedah program yang akan dibedah nanti di sesi sidang-sidang komisi. Karena nanti ada 11 isu strategis daripada prioritas program Jamaah Al-Khidmah Pusat, apakah sudah terimplementasi di Kepulauan Riau ini. Untuk itu nanti kami akan bedah secara khusus di pengantar pembekalan keorganisasian nanti. Semoga program-program ini dapat menjadi dasar daripada
rapat kerja hari ini. Hadirin yang kami muliakan, sebagai pesan daripada kami pengurus pusat Jamaah Hidmah, berharap agar pengurus Jamaah Al-Hidmah Kepri terus menjaga soliditas organisasi dan tetap guyup rukun ke depannya. Dan juga pengurus Jamaah Hidmah di Kepri ini terus meningkatkan kerjasama yang sudah baik ini. Kami harap kerjasama dengan eksternal kepada pemerintah, kepala Kemenak, kepala NU, ormas-ormas yang lain untuk diteruskan dan ditingkatkan. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan kembali, pasca beliau Hadir Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Nasroni Al-Saki radhiyallahu anhu selaku pendiri Jamaah Hidmah, setelah wafat 15 tahun yang lalu, Jamaah Al-Hidmah dari tahun ke tahun semakin berkembang. Jamaah Al-Hidmah dari tahun ke tahun semakin syiar di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami sudah berkeliling mulai dari Kepri, Sumatera, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Papua, Kerom, Merauke, Irian Jaya, Jayapura, itu semua sudah ada hikmahnya ini. Dan yang saya selalu inspirasi itu Batam, Kepri yang saya agung-agungkan karena Kepri jadi ini seluruh pemerintah mendukungnya. Nah ini Bapak Ibu semuanya, dan alhamdulillah setelah beliau wafat, kenapa Jamaah Al-Hidmah ini besar Bapak Ibu? Karena setelah beliau wafat, Hadir Syekh telah menegakkan sebuah sistem, sebuah buku pedoman yang menjadi dasar kita berorganisasi ini. Dan alhamdulillah setelah beliau wafat, Al-Hidmah telah dikawal putra beliau. Kebetulan hari ini Isa beberapa kali hadir di kota Batam dalam Akbar, dan rapat kerja beliau pertama ini telah dihadiri putra beliau yaitu Gus Faik, yang juga beliau telah mengawal Al-Hidmah di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, DKI, luar negeri, dan baru di Kepri inilah beliau turun untuk di luar Jawa, yang beliau hari ini hadir untuk mengawal kita. Dan Jamaah Al-Hidmah diharapkan oleh guru kita Romo Nasroni menjadi rumah besar Bapak Ibu bagi umat manusia untuk menyapa dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat melalui tentunya majelis seperti Al-Akbar pada tahun-tahun sebelumnya kemarin yang Bapak Ibu ikuti. Semoga perjuangan teman-teman daripada pengurus Jamaah Hidmah Kepri dan daerah juga cabang senantiasa membuat guru kita Romo Nasroni menjadi ridho dan bangga bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sedikit kami tambahkan tadi sebetulnya habis ini sambutan beliau guru kita Gus Faik, tapi beliau berpesan kepada kami biar tidak terlalu panjang Bapak Ibu untuk disampaikan. Ada 3 poin yang ingin disampaikan kepada beliau di dalam rakor ini sebagai dasar untuk bekal nanti kita berakor ini. Di antaranya beliau sempat kami tulis tadi, Gus Faik sangat berharap pada peserta Rakobir hari ini untuk membuat Jamaah Al-Hidmah sekepuluhan trio ini menjadi lebih syiar dan berkembang. Ya, ini harapan beliau serta tertata dengan baik seperti yang diharapkan oleh guru kita, seperti yang ditinggalkan dari buku pedoman. Dengan tentunya beliau berharap dengan bimbingan kami dari pengurus pusat, juga dari Atoriko Romo Kiai Haji Abdul Rosyid Juro selaku Ketua Atoriko Pusat, serta apa yang telah ditarbiyahkan, apa yang telah dituntunkan oleh Hadir Syekh, baik yang tersurat di buku pedoman maupun yang secara tersirat ya untuk dipedomani. Mohon ini menjadi acuan untuk kita nanti rakerwil yang akan dipimpin oleh Pak Sedurjen dan juga nanti Ustaz Taufik Rohman untuk rakerwil nanti. Dan terakhir, Gus Faik mengharapkan dengan benar pada kita semuanya perlu kita bangun Bapak Ibu semuanya, teman-teman, yaitu sebuah komunikasi dan koordinasi yang baik sesama pengurus, terutama jika ada permasalahan-permasalahan di daerah, segera kami pengurus Al-Hidmah silakan ke kami pengurus pusat dan juga kepada Toriko, kepada khususnya kepada Haji Abdul Rosyid Juro sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Mungkin itu pesan penting dari beliau yang akan disampaikan di rakerwil ini sebagai bekal dasar untuk kita bermasyarakat nanti.
Dan nanti mohon kepada pemerintah provinsi Kepulauan Riau untuk sekaligus tadi sebut nyuwun penyumbang daripada guru kita Gus Pak Iqbal untuk bisa memberikan sambutan sebagai pengantar juga di Rakerville dan sekaligus untuk membuka Rakerville hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dengan pantun. Dari Dae ke Tanjung Pinang. Jadi kalau kita ini kegiatan agama, jadi jawabannya Masya Allah. Kalau di Jakarta itu cakep. Nah, kalau biasanya dalam kegiatan apa dewa atau dalam lain ya. Jadi karena kita berhubungan dengan kegiatan agama, ya lebih tepatnya Masya Allah. Dari Dae ke Tanjung Pinang, singgah pula ke Pulau Karas. Yang jawab salam dengan hati yang senang, insya Allah rezekinya bertambah luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Ein Yakin Al-Ishaqi. Kemudian yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Uripan, Ketua PP Al-Hikmah Surabaya. Kemudian yang kita hormati bersama Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Rasid Zura, Ketua PP At-Thariqah Surabaya. Kemudian yang kita hormati Bapak Haji Muhammad Sarbini, SPDI, Sekretaris Umum PP Al-Hikmah. Kemudian yang kita hormati Bapak Kiai Haji Badrul Salam, Imam khusus dari Singapura. Kemudian yang kita hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Zainuddin, SSI, MSC, Ketua Wilayah Al-Hikmah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian yang kita hormati bersama yaitu Bapak Kiai Haji Taufikur Rahman, MPD T, Ketua Wilayah Thariqah Kepri. Kemudian yang kita hormati keluarga besar Romo Yai Nabahan. Kemudian yang kita hormati bersama Bapak Kemenang Kota Batam, kemudian Kemenang Tanjung Pinang, kemudian Kemenang dari Kabupaten Karimun, kemudian Kemenang dari Bintan, kemudian Kemenang dari Lingga, kemudian Kemenang dari Kabupaten Natuna, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Andes Heriman Aka, Asisten 3 Pemko Batam, dalam hal ini mewakili Bapak Wali Kota Batam. Kemudian seterusnya seluruh ketua PD Al-Hikmah dan seluruh ketua PC Al-Hikmah yang hadir pada saat ini. Pertama-tama tentu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini di tempat yang berbahagia ini kita masih dirahmati Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Itu bagi kita semua salawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat yang masa nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk sebelumnya kami sampaikan salam ya dari sebenarnya sekarang ini semua pejabat ya daripada
provinsi sampai kota Batam dalam keadaan cuti ya. Jadi dalam hal ini tentu banyak pejabat-pejabat yang katakan sekarang karena berhubungan dengan pilkada, jadi tentu banyak hal-hal yang tidak bisa mereka hadir bersama kita semua. Dalam hal ini kami juga mohon maaf ya karena kesibukan kepala daerah pada saat ini ya, selaku gubernur sekarang yaitu adalah Ibu Wakil ya, Ibu Haja Maslin. Maka beliau ada lagi kesibukan lain. Kemudian juga selaku wali kota sekarang sudah terpilih ya, alhamdulillah sudah dihadiri oleh Pak Adiman ya. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini itu kami dengan adanya kegiatan Al-Hikmah ini di Provinsi Kepulauan Riau, itu kami dari pemerintah sangat mendukung sekali karena sesuai dengan namanya Al-Hikmah ya, melayani atau pengabdian ya, tentu dengan adanya Al-Hikmah ini di Provinsi Kepulauan Riau ini nanti akan dapat melayani dan melakukan pengabdian kepada umat sehingga terwujud kesejukan dan kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan keberadaan Al-Hikmah di Provinsi Kepulauan Riau ini mendapat membawa angin segar, angin sejuk sehingga masyarakat kita betul-betul berada dalam kehidupan yang nyaman dan sejuk. Kemudian Bapak Ibu, tidak banyak kami dapat sampaikan ya. Jadi baiklah, pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja wilayah 1 Jamaah Al-Hikmah Provinsi Kepulauan Riau secara resmi kita buka. Sebelum saya tutup acara ini, saya mau beri pantun dulu. Pagi cerah di tepi pantai, angin bertiup sepoi-sepoi basah. Mari kita rapat bersama dengan damai demi Al-Hikmah kian berkah. Nah, satu lagi Pak ya. Berjalan santai di tengah malam, bunga merekah indah berseri. Raker dimulai dengan aman demi kejayaan Al-Hikmah di Provinsi Kepulauan Riau. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam istahlana wa ahlina wa tulamina wa jama'atina mahbana wa balakhi wa hdina subula al-khair wa ja'alna min ahli salahi wal khair wa khulna wa khulafaya al-shukri wal khair wa amanna mu'amalataka li ahli tawakkuli wa sabri wa ridha wal khair wa shunna wa bani Allah wa zumrati ahli sukubi wa qurbi wal khair innaka wali kulli kami persilakan mengambil tempat. Sebentar lagi sidang pleno pertama akan kita mulai. Kemudian kepada Pak Muhammad Atik SPDI, mohon ke meja pimpinan sidang. Ini ada 11 program utama tentunya teman-teman, untuk bisa dibedah hari ini sebagai pengantar saja ya. Jadi mulai kesempatan ini akan saya update perkembangan Jamaah Al-Hikmah Pusat, apakah sudah tersampaikan di Kepri ini,
Untuk itu nanti juga bersama Yerosid untuk berikan pembekalan tentang ketorekohan, tentang kemajlisan bagaimana yang diinginkan supaya sesuai dengan tuntunan daripada guru kita ini. Baik, ini pembekalan kita dari bidang organisasi ya. Ini next dari ini teman-teman sudah. Jadi kami ini ingin mewujudkan sebagai jamaah al-khidmah, kita akan mewujudkan manifestasi visi besar Esrori ini. Nah, jadi ini yaitu visi dan cita saya itu kan ingin menyelamatkan banyak orang di dunia ini. Ini tekad kita teman-teman ya, sebagai pengurus Kepri, ayo bagaimana guru kita punya visi, kita inilah orang pertama yang akan jadi duta besar pengharapan di Esrori ini ya. Untuk menyelamatkan orang sekepri ini, Sebatam, Senatuna, Bintang, Kalimun, dan Pinang, dan sebagainya. Nah, karena kita tahu teman-teman bahwa jamaah al-khidmat semakin besar Bapak Ibu setelah beliau wafat. Kenapa? Karena beliau meninggalkan sistem, meninggalkan aturan, tatanan, dan juga durian. Alhamdulillah teman-teman Kepri hari ini sudah mulai dikawal beliau bersuara. Beliau sudah keliling dari Jawa Timur, sudah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, sudah mulai beliau mengawal kita semuanya. Untuk itu teman-teman kita jangan khawatir ya, kita selaku pengurus jamaah al-khidmah ada beliau guru kita yang awal ya. Kalau dulu mungkin khususnya guru kita ya yang Ramayai yang turun dakwah sampai kemana-mana, beliau setelah beliau wafat kan masih kecil ya, sekarang udah semua jadi kiai semuanya yang mengawal kita semua ini. Itu teman-teman jadi jamaah al-khidmah semakin tahu, semakin berkembang. Dan ini majlisnya baik itu tingkat desa, kecamatan, daerah, hampir tiap hari Bapak Ibu ada masjid zikir. Ini dan juga akhirnya sekarang menjadi role model ya, sebagai role model untuk kegiatan masjid zikir sesuai Fatwa. Jadi di atas ketua pusat itu ada penasehat 7 orang, di atas penasehat Dewan Fatwa 3 orang, salah seorang Dewan Fatwa adalah beliau di atas penasehat. Di atas Dewan Fatwa, Kopya sudah tidak ada lagi. Para pengurus pusat Al-Khidmah yang datang 2 orang, kawan-kawan pengurus Al-Khidmah dan Toriko Kepri, PD dan PC semua yang saya hormati. Jangan dikira orang Jawa tidak bisa berpantun. Buah salak, buah belimbing, buah nangka, buah durian. Itu nama-nama buah. Waktunya sudah sepertinya saya lihat dari limit akhir tinggal sebentar, jadi saya mau to the point. Tapi mau baca pantun juga. Ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Saya sudah mengirimkan 2 materi ke ketua umum kita, entah beliau dikirim ke siapa. Sebenarnya ada tampilan di depan, jadi silahkan di share itu. Untuk materi pertama itu saya sampaikan di Musdalifah Gresik. Itu pure saya ambil dari kitab Al-Muntakhobat karangan Hadratus Syekh Muki Haji Ahmad Syar'i Al-Isaki radhiyallahu taala anhu. Saya nukil disesuaikan dengan kebutuhan kita pada saat itu, dan insya Allah sampai saat ini masih kita butuhkan. Saya tidak akan baca semuanya, saya akan membacakan inti-intinya saja. Jadi bahwa kebetulan 2018 tidak bermaksud menggurui para dokter yang ngumpul di sini, ada yang lebih senior dari saya, Dr. Erizal. Saya meneliti tentang Toriko, khususnya di Indonesia. Jadi Toriko di Indonesia itu banyak sekali. Dari yang banyak itu, yang pengikutnya terbanyak adalah Toriko Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Saya singkat TQN. TQN di Indonesia itu banyak titiknya.
apa namanya ya, bukan pusatnya ya, banyak TKN itu. Dari yang banyak itu ada 2 TKN dengan jamaah terbanyak. Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Mubarakiyah Tasikmalaya, yang dulu mursyidnya Ki Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom. Yang kedua TKN Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Uthmaniyah Kedindinglor 99. Dari kedua Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dengan pengikut terbanyak se-Indonesia ini, yang terbanyak saat ini adalah Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Uthmaniyah. Itu saya sampaikan by data, hasil penelitian, bukan karena saya pengikut TKN Al-Uthmaniyah. Bahkan kebetulan saya kenal dengan salah seorang pengurus TKN Al-Mubarakiyah Suryalaya. Bisa semakin banyak seperti itu karena Hadratul Syekh Romo Ki Haji Ahmad Hasan Al-Saki radhiyallahu ta'ala anhu banyak melakukan terobosan. Jadi di kitab manapun, di buku apapun, yang namanya thariqah itu hanya terdiri dari 2 unsur, 2 entitas. Kalau tidak mursyid, ya murid. Kalau tidak murid, ya mursyid. Bukan rasyid.